Belakangan, militer Indonesia kembali jadi sorotan. Modernisasi TNI terus berjalan, dari udara hingga laut, dari satuan tempur hingga intelijen. Namun di balik semua itu, muncul satu pertanyaan besar. Apakah dengan semakin kuatnya TNI, pihak luar yang selama ini ikut bermain dalam isu Papua, kini mulai berhitung ulang? Dan dengan tegasnya TNI menindak kelompok bersenjata di bumi cendrawasih, apakah dunia internasional akhirnya mulai diam? Ataukah inilah saat ketika Indonesia menunjukkan bahwa era tekanan dan tudingan sepihak telah berakhir? Dari perang fisik ke perang narasi. Namun, perang modern tak selalu soal peluru dan baja. Hari ini, pertempuran yang lebih halus justru terjadi di ruang narasi. Ketika TNI menindak tegas kelompok bersenjata di Papua, sebagian pihak luar mencoba memelintir fakta lapangan menjadi tuduhan pelanggaran HAM. Potongan video tanpa konteks disebar ke luar negeri dan dijadikan alat tekanan politik. Namun kali ini, Indonesia belajar. Kemenangan juga ditentukan oleh siapa yang menguasai narasi. Kini, setiap operasi militer disertai dokumentasi, laporan terbuka dan komunikasi publik yang matang. Hasilnya, banyak media internasional mulai memahami konteks sebenarnya, bahwa operasi TNI di Papua bukan penindasan, melainkan penegakan hukum terhadap kelompok bersenjata yang menyerang warga sipil. Dinamika regional dan pihak asing. Dulu, sejumlah negara di Pasifik sering menjadikan isu Papua sebagai alat tekanan politik. Namun kini, situasinya berbalik. Australia justru memperkuat kerjasama strategis dengan Indonesia. Papua Nugini mulai menutup ruang gerak kelompok separatis di wilayahnya dan membangun jalur komunikasi langsung dengan Jakarta. Bahkan, beberapa negara Eropa yang dulu lantang mengangkat isu HAM, kini lebih memilih pendekatan ekonomi dan pertahanan. Alasannya sederhana. Indonesia bukan lagi negara yang bisa ditekan dengan isu lama. Dengan militer yang semakin kuat dan diplomasi yang semakin solid, setiap langkah yang mengganggu kedaulatan Indonesia kini punya risiko politik dan ekonomi yang nyata. Antara ketegasan dan persepsi dunia. Namun kekuatan sejati bukan diukur dari seberapa keras TNI bertindak. Dunia menilai dari keseimbangan antara ketegasan dan profesionalisme. Itulah sebabnya, dalam setiap operasi terakhir, TNI menekankan prinsip presisi. Menindak kelompok bersenjata, bukan warga sipil. Langkah ini mengubah persepsi dunia. Dari yang dulu melihat konflik Papua sebagai pelanggaran, kini mulai memahami bahwa ini adalah penegakan hukum oleh negara berdaulat. Kedisiplinan dan transparansi inilah yang menjadi pembeda antara kekuatan militer yang ditakuti dan kekuatan militer yang dihormati. Dan hari ini, TNI mulai masuk ke kategori kedua. Efek deterrent di Papua. Hasilnya mulai terlihat nyata. Aktivitas bersenjata OPM menurun di banyak titik. Bahkan di luar negeri, sejumlah simpatisan yang dulu gencar mengkampanyekan isu Papua, kini kehilangan panggung. Narasi lama tak lagi menarik perhatian karena dunia mulai melihat fakta baru. Indonesia semakin kuat, semakin tegas, dan semakin profesional. Bagi pihak asing yang dulu berani bermain di wilayah ini, mereka kini berhitung ulang. Karena Indonesia hari ini bukan hanya punya pasukan, tetapi punya kemampuan penuh untuk menjaga wilayah, melawan propaganda, dan mempertahankan legitimasi di mata dunia. Strategi 3 kekuatan. Inilah strategi Indonesia di Papua. 3 kekuatan utama. Pertama, hard power. Kekuatan militer modern yang terukur dan disiplin. Kedua, soft power. Pembangunan ekonomi dan sosial yang membuka isolasi wilayah Papua. Dan ketiga, smart power. Diplomasi aktif yang menjelaskan situasi ke dunia berdasarkan data, bukan opini. Kombinasi 3 kekuatan inilah yang kini menjadi tameng Indonesia. Dan hasilnya terlihat jelas. Negara-negara yang dulu lantang berbicara, kini memilih diam. Karena mereka tahu, narasi lama sudah tidak lagi bisa menekan Indonesia. Kekuatan militer bukan sekadar unjuk kekuasaan, tetapi perisai yang menjaga kedaulatan dan kehormatan bangsa. Selama TNI terus menjaga profesionalisme, disiplin, dan integritasnya, tak ada lagi pihak luar yang bisa mengobok-obok isu Papua untuk kepentingan politik mereka. Dunia kini mulai menghormati Indonesia bukan karena takut, tetapi karena sadar
Negeri ini telah berdiri tegak dengan kekuatan, martabat, dan keyakinan bahwa Papua adalah Indonesia. Dan itu bukan perdebatan, itu adalah fakta.